kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Senang sekali rasanya di pagi hari ini saya hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya. Kami bersama Insan Mesra di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga bisa diikuti atau didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Rosidin Muhammad Rosidin BAMA. Beliau adalah alumnus Binoria University Internasional Karachi, Pakistan. Kemudian beliau juga adalah jebolan pesantren Hirojul Muhlasin Payaman 2 Kerincin Secang, Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah pemilik sanad hadis, kutubus sita dan lain-lain, dan beliau juga mengajar fikih, hadis, tafsir, nahwu saraf, tauhid dan lain-lain. Termasuk beliau masuk anggota Dai KPK dan pembina tahfiz Mandua Parepare. Untuk hari ini Insan Mesra kita di materinya sepertinya ini bagian yang ketiga, masih hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi yang berhadas kecil dan berhadas besar. Insan Mesra, itulah materi yang akan kita bahas nantinya di acara Dai hari ini. Dan sekarang kita ya, saya ingatkan juga minggu kemarin kami minta maaf juga acara ini tidak ada, malah ada yang sempat protes ya. Bang Dimas ya, katanya 2 hari Jumat 2 acara yang ini yang kita tunggu-tunggu ternyata tidak hadir pada hari Jumat kemarin, yaitu acara obras favorit teman-teman, kemudian juga acara yang kedua, acara favoritnya itu Dai ya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 1 Desember, tak terasa kita sudah memasuki 1 Desember bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Insan Mesra, sekarang pukul 10.24 menit, kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Jumat kemarin tidak sempat menemani Insan Mesra dan alhamdulillah hari ini sudah berkesempatan. Sebenarnya Ustaz, hari ini juga tadinya ada ini lagi secara langsung, tapi karena dipending secara langsungnya di ITH ya, karena dengan pertimbangan dua Jumat berturut-turut itu tidak ada, makanya acara di ITH itu dipending, diundurkan ke hari Sabtu. Iya, besok insya Allah ya. Baik Ustaz, untuk pembahasannya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat, serta diberkahkan rezekinya dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini tanggal 1 Desember, yang kemarin mohon maaf dari tim Mesra ataupun dari tim Radio Mesra, mohon maaf kepada semuanya karena tidak ada siaran langsung Dai karena bertepatan mungkin dengan ada ITH, Institut Teknologi B.J. Habibie, tidak mengapa. Tapi alhamdulillah sekarang juga siaran lagi. Sebetulnya sekarang pun mungkin di sana lagi, tapi minta digeser. Alhamdulillah sekarang bisa mulai lagi. Insan Mesra dimanapun berada, sebelum kita mulai, kita sama-sama syahadat dulu, nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama-sama istighfar, nastaghfirullahaladzim. Insan Mesra dimanapun berada, pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih di pembahasan hal-hal yang tidak dibolehkan ataupun diharamkan bagi orang yang berhadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil berarti yang harus berwudu.
Hadas besar berarti sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Mandi besar, iya. Kemarin Jumat yang lalu yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, yang junub, yang haid. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yang kita akan melanjutkannya. Kalau umpama ada pemilik ada insan mesra yang tidak mendengarkan yang sebelumnya, bisa dilihat dulu. Kita langsung melanjutkan. Yaitu sebentar, Ustaz. Ya. Kemarin ada yang sempat juga bertanya sebenarnya, baru saya ingat itu pertanyaannya, apakah seorang yang berhadas besar atau kecil itu bisa mengumandangkan azan? Oh iya, boleh. Ya, langsung saja Mi ya. Iya. Ya, jadi salah satu kesunahan azan yaitu punya wudu sunahnya. Tapi andaikan seorang muazin ataupun kita bukan muazin tapi enggak ada yang azan, kita bagaimana azan tidak punya wudu? Boleh saja, cuma sunnahnya itu salah satu kesunahan azan punya wudu. Kemudian berdiri. Kalau berdiri tidak bisa, duduk. Kemudian bagaimana junub? Kalau bisa jangan, kan salah satu junub itu kan tidak boleh berdiam di masjid kecuali ada hajat. Nah, ini kecuali hajatnya itu yang lain nggak ada orang sama sekali kecuali kita. Kalau kita nggak azan, dikiranya nggak ada ditunaikannya berjamaah di masjid tersebut. Sedangkan imam juga mungkin belum masuk ataupun belum datang, rumahnya jauh. Mungkin kalau nggak azan malah nanti dikiranya nggak ditunaikan sholat berjamaah di masjid tersebut. Nggak bisa ada solusi yang lain, Ustaz. Nggak bisa ada solusi yang lain, misalkan kita cuman putar itu ya. Oh iya. Bukan langsung azan tapi kita putar misalkan kaset atau bagaimana? Ya bisa, itu jalan terakhir saja. Tapi umpama masih ada orang, kalau bisa orang secara langsung, karena ibadah yang langsung itu. Ibadah yang langsung itu umpama darurat ya udah, karena dia tidak yang lain nggak ada, ya udah setelah azan segera keluar lagi baru mandi Mas. Kalau selama masih ada orang lain, terus kalau kita nggak punya wudu nggak apa-apa, tapi sunnahnya punya wudu seperti itu. Bagaimana Ustaz? Terserah. Kita terima saja ya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat berjumpa lagi di Dara. Alhamdulillah, Ibu. Ini yang saya mau tanyakan, Pak Ustaz. Kalau orang punya hadas besar, yang saya anggap hadas besar itu dalam mimpi kita tidur toh, kalau jadi kita bermimpi bersatu tubuh dengan suami kita. Karena saya ini Pak Ustaz seorang janda, pernah satu kali saya mimpi suami saya ada, itu dia duduk di dekatku sambil mengulas badanku, sampai saya seolah-olah bergaul sama dia. Oh, cuma dalam mimpi, Bu? Saya itu saya anggap hadas besar. Jadi haruskah saya mandi junub atau bagaimana baru sholat subuh? Iya. Sama pertanyaan saya kedua, apakah itu kalau kita menjanjikan orang bahwa insya Allah saya berikan kamu ini kalau ada kesempatan saya, apakah itu harus dilunasi Pak Ustaz? Apakah itu janji itu adalah utang? Jadi apakah itu harus dilunasi kepada si orang yang dijanji? Makasih. Itu saja pertanyaan saya Pak Ustaz. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani. Ya. Terima kasih Ibu Handayani. Ya, langsung aja Mi ya. Ya, langsung. Yang pertama itu ibu tersebut mimpi pernah bermimpi. Iya. Pernah mimpi berhubungan. Entah itu, pokoknya siapapun itu, mau janda, mau sudah menikah ataupun belum, ini sama hukumnya. Laki-laki maupun perempuan sama. Mama kita mimpi nih. Kalau mimpi hubungan badan, maka kalau keluar kami karena dalam hukum itu harus diutarakan, ketika mimpi ternyata keluar air maninya, maka wajib mandi besar. Tapi kalau mimpi saja walaupun hubungan badan, kalau di alam mimpinya itu, ketika mimpinya itu keluar, tapi prakteknya di tubuh kita enggak keluar, enggak usah mandi. Kalau prakteknya enggak keluar, prakteknya enggak keluar, walaupun di dalam mimpinya kelihatannya keluar, tidak. Makanya yang dia jadi hukum itu yang kenyataannya keluar enggak. Kalau keluar
maka mandi. Kalau keluar mandi, baik perempuan maupun laki-laki ada maninya. Itu kalau umpama keluar maka wajib mandi besar. Tapi kalau enggak keluar maka tidak usah mandi. Karena yang mewajibkan mandi itu salah satunya harus keluar air maninya, ataupun langsung hubungan badan langsung. Meskipun sebenarnya Ustaz, mani itu terhukumi suci ya, tapi wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Seperti itu. Yang keduanya itu tadi janji. Oh iya, janji. Itu ibu tersebut katanya prakteknya kalau saya ini nanti saya insya Allah akan kasih. Janji. Insya Allah. Nah, kalau insya Allah kan masih apa ya? Enggak apa namanya? Bukan kalau berjanji, kalau insya Allah kan berarti kalau bisa. Kalau ada kata insya Allahnya. Kalau saya kalau kalau anak muda bilangnya tidak janji deh, kalau orang tua pasti insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau umpama kita ini dilihat kondisi kita, kalau insya Allah niatnya itu kalau toko saya yang satu laku, insya Allah saya kasih kamu 10 juta. Nah ini kan ternyata laku. Kalau laku ya berarti karena itu sudah ini kan janji. Tapi kalau umpama kita baru-baru niat, nah insya Allah saya kasih ya kamu nanti. Tapi prakteknya, ternyata nggak mampu ngasih, ya udah jangan, tinggal bilang aja ternyata prakteknya nggak mampu gitu Pak, apa ininya belum ada, nah, gitu. Tinggal disampaikan saja, gitu. Seperti itu. Iya. Itu jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Handayani. Sebelum kita berlanjut Ustadz, saya mencoba menyapa dulu yang sudah gabung di Facebook. Ada Ibu Hajarana Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tabe izin hadir menyimak dan mendengarkan. Terima kasih Ibu Hajarana. Kemudian juga Firsa. Alhamdulillah sudah hadir mendengarkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Dilanjut lagi Ustadz. Ya. Kemudian ya yang bagi yang junub atau yang haid dan sejenisnya atau yang tidak punya wudu, yang tidak dibolehkan bagi dia yaitu diantaranya idza kana Qur'an wa tafsirun fi kitabin wahidin fa yajuzu mashu wa hamluhu idza kana harfun tafsirun aktsaru min urfil Qur'ani. Kalau umpama Qur'ani kan pembahasan yang selanjutnya itu tidak, yang selanjutnya yang pembahasan yang sebelumnya itu bagi yang haid, bagi yang junub ataupun belum mandi besar, bagi yang tidak punya wudu enggak boleh pegang Al-Qur'an. Tapi ataupun membawa Al-Qur'an. Tapi kalau tafsir maka boleh. Ataupun karena kenapa? Tafsir itu lebih banyak hurufnya daripada Al-Qur'annya. Tafsir sudah kami sampaikan, contohnya Ibu Bapak mungkin bisa kalau mau terjemahnya silahkan. Kalau di pesantren kami kan ya Arabnya langsung, tafsirnya Arabnya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Murrah Labid, Sopatut Tafasir, Aisurut Tafasir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, ataupun kita dari Sulsel, Sulawesi Selatan ada tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab. Ya silakan itu tafsir. Kalau tafsir tidak punya wudu pun, walaupun sedang junub, walaupun sedang haid, boleh pegangnya, boleh membawanya. Tapi kalau tafsir Jalalain ini ikhtilaf para alim ulama, terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena tafsir Jalalain itu cuma beda satu huruf saja. Maka untuk lebih hati-hati kalau tafsir Jalalain diusahakan pakai wudu. Karena tafsir Jalalain bedanya cuma satu huruf saja. Tapi ada lagi tafsir Jalalain itu syarahnya, hasyiahnya. Hasyiah itu keterangan lebih lanjut. Kalau tafsir Jalalain kan menerangkan Al-Qur'annya, berarti tafsirnya Jalalain. Kemudian Jalalain disyarahi lagi, di keterangan lebih lanjut lagi oleh nama kitabnya Hasyiah Sawi. Kalau Hasyiah Sawi berarti udah tidak punya wudu pun tidak mengapa, karena itu lebih banyak tafsirnya. Gitu. Sebentar Ustaz, ada yang bertanya ini. Oh iya. Dari Bu Esti Kuswardani, maaf Ustadz mau bertanya, makruhkah bila lagi puasa tapi nonton video orang yang lagi makan-makan? Oh iya. Ya, umpama kita sedang berpuasa, melihat orang langsung pun yang sedang makan, umpama orang sakit, tapi kalau nggak ada yang nyuapin ya kita yang nyuapin. Walaupun nanti mungkin terasa enak ya, kita alihkan lagi. Tapi kalau sengaja orang yang makan supaya nikmat sekali, ya lebih baik kalau kita tidak kuat ataupun malah nanti Indonesia itu kayak ilernya atau apanya itu keluar, lebih baik nggak usah ditonton. Kalau istilahnya istilah orang Bugis macin lade. Ya, kayak apa ya kalau Indonesianya nggak tahu itu ya, kayak jadi kepengin. Jadinya kalau bisa macina lade ya. Macina lade. Kalau bahasa Bugisnya begitulah. Kalau bisa takut tergoda,
nggak usah. Tapi kalau walaupun saya nonton nggak tergoda, paling cuma di bibir saja kayak pengen, tapi nggak akan dibatalkan. Ya udah silakan. Apalagi untuk saya mau persiapan buka, mau bikin menu ini, coba lihat. Tapi pertamanya itu kayak macam ada ataupun kayak kepengen, ya udah biarkan aja. Nah, nanti lagi yang penting jangan dibatalkan. Gitu. Tapi kalau umpama makruh. Nah, tapi kalau umpama kita lebih bagusnya ya udah jangan saja, cari hiburan yang lain. Ya, berlanjut lagi Ustaz. Sama seperti mandi juga ya, kalau umpama puasa itu, kalau yang makruh itu sengaja berendam. Saya berendam terus supaya sembuh. Nah, tapi kalau umpama mandi mau 5 waktu kan, mau sholat zuhur mandi dulu boleh. Yang penting yang nggak boleh itu sengaja ini saya berendam terus, ataupun di keran dijalankan di atas kepala kita terus berlama-lama di situ, yang nggak boleh. Mandi kan yang sewajarnya aja mandi, perlunya berapa udah boleh. Lalu seperti itu. Makruh itu agak mengurangi pahalanya gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya juzulil muhdithi qalbun warokil mashafi bi'audin la biyadihi fayahrum walau lafi alaihi rqatin. Boleh bagi orang yang tidak punya wudu membalik lembaran Al-Quran dengan kayu, ataupun la biyadi, tidak dengan tangannya, dengan kayu kah, telunjuk apalagi besi, telunjuk plastik, apa yang tidak kontak langsung. Fayarhumu walau lafi alaiha yurqatin. Enggak haram kalau pakai lap, Indonesianya apa ya? Ini dijadikan ini, Indonesia kayak gini. Kain digunakan, kain kita yang ini, ya nggak boleh. Berarti lebih aman udah pakai benda apakah kayu telunjuk itu boleh. Kalau nggak punya wudu, umpama kita mungkin prakteknya guru TPA, ternyata kita nggak punya wudu, udah jangan pegang Al-Qurannya, pakai pulpen kah, pakai membalik-balik Al-Qurannya atau apanya. Yang pasti tidak kontak langsung dengan tangan seperti itu. Ya sebentar Ustaz, ada lagi pertanyaan ini dari Bu Hajarana Umar. Apakah kita bisa memandikan jenazah dalam keadaan junub, belum sempat mandi wajib? Ya, kalau cara hukum boleh saja, boleh. Nah, walaupun kita dalam keadaan junub ataupun haid ataupun belum mandi besar, boleh. Tapi sunnahnya itu sebelum memandikan besar, memandikan jenazah punya wudu. Bagusnya sunnahnya itu berwudu sebelum memandikan jenazah. Meskipun dalam keadaan junub. Kan bagi orang yang junub yang belum mandi besar itu sunnah juga berwudu, walaupun mau tidur nih udah berhubungan badan, kita mau tidur, sunnahnya berwudu dulu sebelum tidur, supaya tetap terhitung dapat pahala. Andaikan pun meninggal terhitung mati syahid karena dia dalam keadaan berwudu, terhukumi suci seperti itu. Walaupun kita junub nih belum mandi besar, kita mau makan dulu, mau minum dulu, mau kemana dulu, kalau belum sempat mandi besar, sunnahnya wudu dulu. Iya, saya coba terima kembali penelpon kedua ini. Masih Bu Handayani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan Pak Ustaz, apakah salah kalau tidak berwudu kalau kita memandikan jenazah, atau bagaimana Pak Ustaz? Haruskah kalau semuanya macam saya ini, saya suka memandikan jenazah kalau saya ke orang mati, tetapi biasa saya tidak berwudu karena saya juga untuk masuk memandikan jenazah. Dan kedua, bagaimana hukumnya orang mengkafani jenazah itu membungkus langsung dengan mukanya, dia tidak kelipkan untuk muka, memperlihatkan mukanya di pembungkus jenazahnya yang pertama dan kedua. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Sedangkan yang biasa saya pelajari, harus kain kafan yang dibungkuskan itu pertama itu harus terlihat mukanya, kedua. Halo? Iya, lanjut. Kedua dan ketiga baru yang terakhir baru digulung itu tidak mesti tidak dilirik mukanya Pak Ustaz. Makasih, itu pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi?
Yang pertama masih masalah mandi jenazah tapi tidak dalam keadaan berwudu ini. Mau memandikan jenazah? Iya, tapi tidak dalam keadaan berwudu. Bagaimana hukumnya? Boleh saja Ibu, mungkin tempatnya. Kalau ada tempatnya memungkinkan bisa untuk wudu, ada keran, kan tergantung rumahnya kan. Andaikan rumahnya mungkin banyak orang susah untuk berwudu, ya udah tidak usah pun tidak mengapa. Tapi kalau ada mata air ataupun ada keran di sana, ada keran di sini memudahkan untuk wudu, kalau bisa wudu dulu sunahnya. Tapi andai kan pun tidak berwudu tidak mengapa. Kemudian yang kedua tadi apa? Masalah mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah kan 3 lapis. Kalau perempuan nanti jadikan khimar, yaitu jadikan kerudung juga, jadikan gamisnya juga, jadikan bawahannya juga roknya. Nah, nanti bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu yang sudah biasa memandikan mengkafani jenazah perempuan, udah terbiasa itu. Kemudian bagian kepala bagaimana? Boleh ditutup langsung, tapi ketika di di kuburannya ketika mau ke tanah itu dibuka, ditempelin ke pipinya itu tempelin ke tanah seperti itu. Seperti itu. Jadi tadi ini menurut Ibu Handayani lapisan pertama terbuka, terus lapisan berikutnya nanti di situ ditutup. Bisa Ustaz ya? Bisa juga seperti itu. Boleh semua. Tapi yang pastinya kalau misalkan sudah dimasukkan ke dalam liang lahat itu baru semuanya dibuka semua Ustaz. Kepala lingkaran kepala, lingkaran wajah. Ya, wajah saja yang dibuka tempelkan ke tanah langsung. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Atika Putri Ramadhana. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya asal bersuci dari hadas dan kotoran? Apakah najis bisa disucikan dengan selain air? Apakah asap yang digunakan untuk mencuci pakaian bisa mensucikannya? Pertama dulu apa itu? Apa hukumnya asal bersuci dari hadas dan kotoran? Asal maksudnya asal bersuci dari? Saya juga kurang tahu maksudnya ini. Kalau bisa lewat telepon, tapi kami kalau lewat tulisan berarti kami yang kami pahami saja ya. Berarti apa hukumnya asal bersuci dan hadas? Dari hadas dan kotoran. Dari atau dan ini? Hukumnya bersuci dari hadas dan kotoran. Bersuci itu kan termasuk menghilangkan najis. Bersuci itu termasuk mandi besar, berwudu, cebok dari buang air kecil, buang air besar, ataupun menghilangkan ada yang najis di lantai disiram supaya hilang najisnya, itu pun termasuk bagian daripada bersuci. Kalau umpama di tempat yang mau digunakan untuk sholat, wajib karena tempat tersebut mau digunakan sholat. Kalau nggak dihilangkan najisnya maka nggak sah sholat di situ, maka wajib hukumnya. Sama seperti kita kan di situ ditanyakan hukumnya mau hadas, bersuci dari hadas dan kotoran. Kotoran apa dulu? Kalau kotoran biasa bukan najis maka tidak dibersihkan pun tidak mengapa. Tapi umpama lebih bagus dibersihkan walaupun kotor, tanah kotor, ada percikan tanah apa semua ya disapu ataupun dibersihkan. Tapi kalau najis harus, karena di situ nanti kita mau lewat, sedangkan kita mau sholat juga, siapa tahu nanti terinjak kitanya mau sholat, ataupun nanti tercecer lagi kita mau ke masjid kemana malah tersebar di sana gara-gara kita. Maka kalau najis itu kita wajib dihilangkan. Kemudian dalam tubuh kita juga cebok baik buang air kecil maupun besar kan wajib itu hukumnya cebok. Hukumnya cebok itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan tuh. Laki-laki maka perhatikan nih, siapa tahu terdengar ini di supir angkut ataupun supir bus truk, biasanya di pinggir jalan. Ya semoga mereka mendengar, jangan kencing tidak cebok, karena cebok itu kan wajib. Coba kalau nggak cebok berarti nanti sisanya itu nempel di mana? Nempel di celana dalamnya kah? Di celananya. Nanti celananya tersebut kalau dia mau sholat, Anda bisa dia kecuali bagaimana kalau tidak ada air, Ustaz? Kalau tidak ada air kan bisa pakai batu ataupun kalau batu yang bisa untuk mensucikan itu batu. Kalau untuk cebok, itu batu bisa dengan 3 batu ataupun batunya itu berpojok-pojok bersegi 4 tapi yang dipakai 3 karena ganjil. Umpama 3 belum suci, belum kelihatannya belum suci nih kayaknya nggak keset, tambah lagi jadi 5. Kalau yang penting ganjil, supaya ganjil maka sudah seperti itu. Pakai bisa dengan ini Ustaz, misalkan kertas
tisu, bagaimana? Bisa, yang penting dia bisa menghilangkan, menyerap dan menghilangkan, maka boleh. Ya. Tadi ada pertanyaan kedua ini, apakah najis bisa disucikan dengan selain air? Nah ini kayaknya sudah mengena ini. Selain air itu, seperti kalau nggak ada air, pakai batu. Umpama, walaupun ada air nih, andaikan kita maunya pakai batu silahkan. Walaupun ada air, tapi kita mau pakai batu silahkan boleh. Umpama kita cebok nih prakteknya. Tapi kalau di lantai yang di itu ya, kalau nggak pakai air gimana gitu ya? Kalau umpama yang di lantai, maka tinggal dikerik saja silahkan. Tapi nanti disiram juga kalau yang di lantai. Tapi kalau di tubuh boleh langsung pakai batu pun. Walaupun buang air kecil, buang air besar, boleh langsung pakai batu. Itu bab yang lalu sudah mungkin ya, di bab tentang cebok itu bisa dilihat di YouTube Radio Mesra, itu pas bab cebok itu dibahas. Kemudian kalau umpama pakai batu dengan syarat itu kotorannya tidak tercecer ke sana kemari, dalam artian tidak mencret. Kalau mencret kan ke sana kemari. Kalau mencret berarti harus pakai air. Gitu. Seperti itu. Dan batunya harus memang dia bisa menghilangkan keset, bukan seperti licin seperti porselen ataupun seperti keramik. Pokoknya kalau mau keramik berarti belakangnya, kan itu keset belakangnya. Untuk cebok kencing kah, untuk cebok boleh. Itu. Yang tadi batunya keset. Yang bagaimana, Ustaz? Batunya? Iya. Batu yang bulat kah, yang apa? Kalau persegi 4, pojoknya ada 4, berarti dipakai 3 saja. Yang penting ciri-ciri batunya yang bisa mengesahkan, yang penting tidak licin, maksudnya keset lah, bisa keset. Apakah asap yang digunakan untuk mencuci pakaian bisa mensucikan? Asap. Saya kayaknya baru dengar itu, Ustaz. Apakah asap yang digunakan untuk mencuci pakaian bisa? Apa itu? Sepertinya saya juga kurang mengerti. Asap, mungkin Ibu Atika Putra Ramadhani bisa telepon langsung supaya jelas. Kalau asar, kalau bahasa siapa tahu juga pernah pesantren, kalau asar, karena pertanyaan di atas, asal sama asar bisa berbeda. Kalau asal berarti hukum asalnya bersuci dan hadas dan kotoran, bisa juga dibahas. Kemudian kalau asap termasuk bisa jadi hukum juga asap, tapi asapnya asalnya dari mana dia ketika buat kotoran dijadikan pupuk, kotoran jadikan alat bahan bakar, asapnya bagaimana, ada hukum juga. Kemudian sebentar, kalau di sini ini dari Muhammad Rendra, mungkin maksudnya embun. Biasanya kan embun begitu, Ustaz ya. Kelihatan berasap. Apakah asap digunakan untuk mencuci pakaian, bisa mensucikan? Ya, kalau embun kan salah satu air yang bisa untuk mensucikan, kan ada 7 air, diantaranya salah satunya embun. Kemudian ataupun air es, air apa, itu boleh untuk mensucikan. Umpama di bajunya ada kotoran, tinggal kalau embunnya memang bisa dikumpulkan menjadi banyak, siram, sudah sah. Kalau umpama najisnya sedikit, apalagi kalau sedikit cuma disiram pakai embun kecil, sah itu. Ataupun kalau athar itu bekas. Kalau bahasa Arab athar itu bekas. Berarti kalau ini Ibu Atika Putri Ramadhani pernah pesantren, mungkin masih teringat athar itu bekas. Berarti apakah asar yang digunakan untuk mencuci pakaian bisa menyucikan? Apakah sisa-sisa air yang digunakan untuk mencuci pakaian masih bisa digunakan? Bisa digunakan. Kalau di pakaian tersebut tidak ada najisnya. Tapi kalau umpama nih pakaiannya yang ada najisnya, air tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Contohnya nih, umpama pakaian saya kan nggak kena najis nih, disucikan, disiram dengan air. Mungkin prakteknya itu airnya seperti zaman dulu dari pancuran air alami, air mata air, ataupun sekarang dari keran. Cur ini andaikan make ini keran, cur di bawahnya itu ditampung. Kan itu air bekas nyuci pakaian kita. Bagaimana? Itu mah atharnya itu bekasnya, masih sisanya bisa. Masih suci, kecuali pakaian saya ada najisnya, disiram di daerah sini, airnya ditampung di situ. Nah, airnya sudah tidak bisa lagi itu. Makanya perlu ini dan seterusnya. Itu. Iya. Saya rasa jawaban Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk Muhammad Rendra yang mendengarkan, mengikuti acara ini melalui Facebook. Muhammad Rendra, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silakan salah boleh satu bertanya. Ustadz KPK juga. Muhammad Rendra ya. Dari beliau yang punya Indonesia itu fotografer kah yang bisa kalau ada acara beliau dipanggil syuting. Beliau juga ATK.
alat tulis menulis kantor. Ustaz, ada yang bertanya ini, sepertinya lewat jendela ini. Oh iya, lewat tolong HP ya? Iya, lewat WhatsApp saya. Tolong dipertanyakan pada Pak Ustadz, apakah muntah kucing itu termasuk najis? Iya, iya. Ya, muntah jadi binatang maksudnya. Ya, semua muntah Bapak Ibu, salah satu pembahasannya itu di beberapa pertemuan yang sebelumnya itu sesuatu hal-hal yang najis. Yang najis diantaranya bisa dibuka di YouTube Mesra itu pas pembahasan macam-macam najis. Yaitu muntah termasuk najis juga. Muntah kita nih orang, muntah bayi itu pun najis. Tinggal disiram saja. Yang terkena tinggal disiram. Apalagi muntah kucing juga, itu pun termasuk najis. Disiram saja, dihilangkan kemudian disiram. Itu termasuk ini ya, najis, termasuk najis. Ya. Masih ada kesempatan, silahkan Insa Mesra, siapa tahu ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita masih melanjutkan pembahasan kita hari ini, Insa Mesra ya. Masih berlanjut Ustaz ya? Iya. Masih berlanjut. Kemudian tadi pembahasan membalik lembaran-lembaran Al-Quran dengan kayu. Selanjutnya, yahrumu masu wa hamluhu illa qatil mushafi au kharitatin au sunduki idza kana fi mushafun wa qad uidda lahu wa illa fayazuzu. Haram juga, maksudnya enggak boleh, haram membawa yang masih ada hubungan dengan Al-Quran, entah itu covernya ataupun kardusnya. Idza kana fi mushafun wa qad uidda lahu. Itu kalau itu memang ini masih Al-Quran nih. Contohnya nih, andaikan ini Al-Quran nih, dalamnya kan Al-Quran. Covernya juga ternyata covernya putus, covernya copot rusak. Lepas. Tapi ini bagian ada tulisan Al-Qurannya, di si covernya pun ada ininya. Kalau masih ada hubungan dengan Al-Qurannya, masih dikatakan Al-Quran, maka walaupun covernya dibawa, kita tidak punya wudu ataupun haid ataupun sedang junub, tidak boleh. Kecuali ini covernya kayaknya cuma tulisan Arab. Arab tapi cuma tulisan Allah ataupun Muhammad, itu kan dapat dimuliakan. Kalau bisa pakai wudu, kalau bisa, kalau nggak punya belum mandi besar jangan, kecuali darurat maka boleh. Apalagi kalau umpama di Al-Quran kan terkadang ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun, itu kan surat Al-Waqiah, tidak boleh memegang kecuali orang yang suci. Kan di cover Al-Quran di paling depan kadang ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun, itu kan Al-Quran, itu potongan ayat Al-Quran dari dalam Al-Quran. Maka covernya pun andaikan terpisah, walaupun sudah terpisah karena masih ada tulisan Al-Qurannya, tidak boleh dipegang, tidak boleh dibawa bagi orang yang junub, yang haid, yang belum mandi besar, ataupun yang tidak punya wudu. Kecuali darurat, nggak ada orang lain lagi, ada di bawah, kan nggak boleh al-ihana itu nggak boleh terhinakan, nggak boleh tercampakkan, nggak boleh terhinakan, tercampakkan, harus dimuliakan. Itu harus segera diangkat karena nggak ada orang lain, segera diambil, taruh di bagian-bagian atas. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Lanjut lagi Ustaz. Yang selanjutnya yaitu tadi sesuatu hal, yaitu dari tadi sama Jumat yang lalu yang sudah itu, untuk hal-hal yang diharamkan bagi yang ada kecil, yang junub, yang haid. Sekarang cuma untuk yang sekarang selanjutnya yaitu alladzi yahrum bil janabati wal haidhi ma'an, bagi yang junub dan haid saja ini diharamkan. Kalau yang enggak punya wudu kan hadas, yang enggak punya wudu tidak mengapa. Tapi ini hanya bagi orang yang junub dan yang haid, diharamkan bagi mereka. Yang lalu kan umum, yang lalu itu yang junub, yang haid, yang enggak punya wudu haram semuanya. Maka diperhatikan, perlu diperinci, maka dilihat lagi sebelumnya. Yang sekarang ini yang akan dibahas yaitu yang junub, yang haid haram bagi orang tersebut. Yang junub sama yang haid. Kalau junub apa sih bedanya? Junub itu kan hadas besar, bisa dengan haid, bisa bukan haid, seperti habis hubungan badan, kan junub. Dan yang haid ini haram bagi orang haid dan yang hubungan badan. Kalau haid kan bagi perempuan saja, kalau laki-laki bisa junub juga, ataupun perempuan nggak haid tapi karena habis hubungan badan junub. Laki-laki junub habis hubungan badan, ini haram bagi orang yang haid dan orang yang junub. Yaitu yang pertama, al-lubthu fil masjidi, yaitu berdiam di masjid. Nggak boleh bagi yang junub, bagi yang haid nggak boleh di dalam masjid. Sama seperti pertanyaan tadi, kalau sedang junub kok mau azan, kalau memang nggak ada yang lain lagi baru boleh gitu. Ataupun ibu-ibu mau hadir majelis talim bagaimana? Kalau berdiam di dalam masjid nggak boleh, tapi kalau cuma ngantar uangnya saja ke dalam masjid lalu
pilih duduk di luar di serambi masjid mendengarkan ceramahnya, silahkan. Karena di emperan masjid boleh, di emperan masjid, di sisi samping-samping masjid boleh, tapi kalau masih di dalam masjid nggak boleh. Ataupun guru mapa ngaji, guru TPA, bagaimana? Ada telepon? Ya, saya coba terima penelpon yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, halo. 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 Saya Moses dari apa namanya? Untuk ceramah hari ini meleset. Ada yang saya mau pertanyakan. Iya, silakan Bu. Menyangkut soal orang meninggal. Iya. Kemarin itu melihat jenazah sudah dimandikan bersih, sudah dikafani. Iya. Tapi tiba-tiba itu jenazah itu mengeluarkan air mata dari kelopak matanya. Iya, iya. Iya. Terus? Yang jadi pertanyaan sama saya, kenapa bisa jenazah itu mengeluarkan air mata di saat sudah dikafani? Iya, iya. Ini mau dikafani untuk yang terakhir penutup ya, kapan penutup? Oh iya. Semua Pak Ustaz yang mandikan kemarin itu minta agar semua cucunya, menantunya, anaknya menyentuh untuk yang terakhir kalinya. Iya. Tapi secara tiba-tiba almarhumah meneteskan air mata pada saat sudah dimandi bersih. Iya. Itu yang saya ingin tahu. Iya, oke. Apa boleh dijelaskan Pak Ustaz? Terima kasih dari Hartati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu pertanyaan bagus sekali. Ya itu kalau itu bukan hukum, cuma apa namanya? Kalau keluarnya memang biasa terjadi begitu, Ustaz. Ya, bahwa wallahu alam ya bisa saja atas kehendak Allah kan. Meneteskan, kemudian kalau saya kira menetesnya darah. Kalau menetesnya darah kan jadi hukum. Kalau menetesnya darah maka kalau yang penting sudah dibersihkan, disiram lagi, bersihkan, tidak bisa tidak berhenti-henti, maka cukup ditempelkan kapas, tisu dan sejenisnya, lanjut saja dibungkus kapan, dikuburkan walaupun dalam keadaan ngalir terus darahnya. Ini karena darurat. Darah. Nah, kalau ngalirnya ini kan jadi hukum ya. Kalau air mata bagaimana? Kalau air mata enggak ada hukum, suci saja air mata. Terus itu apa sih maksudnya? Kalau secara maksudnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalau umpama kecuali mungkin seperti Andre Guruta, beliau-beliau orang yang dekat dengan Allah sekali, pasti beliau tahu mungkin maksudnya. Itu ustadz-ustadz di situ juga sudah mengarahkan, ayo anak cucunya siapapun semuanya keluarga menyentuh, siapa tahu itu yang dikehendaki jenazah. Yang Allah Subhanahu wa taala hanya yang tahu itu. Kemudian siapa tahu juga karena mungkin terharu melihat keluarganya datang semua, karena kan ada jenazah juga yang keluarganya, sebagian keluarganya nggak mau datang. Ada juga siapa tahu mungkin ada sangkut pautnya, muamalahnya yang nggak jelas, siapa tahu ya, sehingga meneteskan air matanya, sehingga ada kesalahannya, maka yang punya kesalahan kepada dia memaafkan segera. Ataupun supaya menyadarkan juga yang kita yang hidup, kirimi doa langsung ketika terlihat seperti itu, kirimi baca Al-Fatihah, siapapun yang melihat, terutama keluarganya, siapapun segera kirimi doa, kirimi Al-Fatihah, dan tanyai kepada yang berhubungan, yang kenal kepada almarhum tersebut, apakah punya hutang atau siapa ada yang kesalahannya, minta maafnya. Hanya Allah yang tahu. Siapa tahu Allah perlihatkan surga juga sehingga meneteskan air mata. Air mata bahagia. Ada juga yang diperlihatkan azab. Siapa tahu, maka pokoknya doa yang terbaik untuk almarhumah ketika terjadi seperti itu hanya Allah yang tahu, kecuali orang-orang yang suci sekali. Dan pasti orang-orang yang suci sekalipun itu andaikan tahu aib, tahu tidak akan bicara sembarangan. Itu andaikan ada aib, andaikan orang meninggal, jenazahnya bau seperti ini, nggak usah bicara, hanya Allah sebenarnya yang tahu. Jangan, karena itu aib, nggak boleh diutarakan. Kalau ini kan tadi bagus kan, meneteskan air mata. Pokoknya kita berpikir yang baik. Mungkin dilihatkan surga, ataupun melihat jenazahnya tersebut, melihat keluarganya semua hadir, ataupun jaga-jaganya takut-takut mungkin ada sangkut paut dengan yang lain, ahli keluarganya. Tanyakan kepada yang lain, minta ridhonya, minta ikhlasnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting doakan.
Ya, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini Ustaz ya. Sudah lewat jam 11 ini. Untuk pembahasan kita hari ini Ustaz masih berlanjut? Iya, masih berlanjut karena belum selesai. Belum selesai, belum tuntas. Itulah ilmu yang saya semoga aja tidak bosan. Ini kalau nanti berarti hal-hal yang diharamkan bagi yang junub dan yang haid selanjutnya itu. Kalau kemarin kan yang haid, yang junub, yang nggak punya wudhu kan ada hukum tersendiri. Ini sedikit lagi kok nanti diselesaikan untuk mudah-mudahan Jumat berikutnya insya Allah semuanya sudah. Ini tidak tuntas karena banyak pertanyaan di luar materi Ustaz ya. Tidak mengapa, siapapun itu silahkan Ibu dipertanyakan mumpung hadir lewat online. Daripada lupa lagi tidak ditanyakan. Insam Mesra, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir melalui telepon, yang sudah hadir di Facebook. Terima kasih juga Ustadz atas kehadirannya. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Jumat berikut masih diberi kesempatan akan hadir kembali masih di materi yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.